Shalom rekan-rekan teruna dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Yang pasti baik-baik aja. Rekan-rekan teruna, kembali dalam Barnabas. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar renungan pada pagi hari ini. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Rekan-rekan, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 31 ayat yang ke-29 hingga yang ke-30 yang menyatakan, pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Maranatha. Rekan-rekan teruna, tema kita pada pagi hari ini renungannya adalah tanggung jawab. Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita atau bahasan Alkitab kita pada pagi hari ini, Kak Doni mau beri contoh sebelum kita masuk ke renungan hari ini. Jadi Sobat Teruna, pasti tahu dong, tokoh dalam film atau dalam kartun One Piece. Ya, siapa yang di sini mengidolakan kartun One Piece atau mengikuti cerita One Piece? Mungkin sampai sekarang cerita One Piece itu belum tamat ya. Nah, di tokoh tersebut atau di kartun tersebut ada seorang tokoh yang bernama Luffy. Ya, rekan-rekan. Nah, Luffy ini menjadi sosok yang sangat diidolakan. Bahkan dengan musuh-musuhnya dalam cerita tersebut. Ya, rekan-rekan. Selain dalam serial tersebut dia menjadi idola, karakter Luffy ini karakter yang peduli dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia nggak bisa atau dia tidak mau melihat orang lain tertindas atau diperlakukan seenaknya, semena-mena. Nah, Luffy ini tidak suka melihat karakter tersebut. Bahkan hatinya tergugah untuk peduli, membantu. Ya. Nah, dalam cerita yang terdekat ini contohnya, itu ada yang sudah nonton film One Piece Red, serial Red-nya. Nah, di situ ada yang bernama Uta, teman kecilnya Luffy. Nah, ternyata Uta ini sudah mengalami sebuah roh iblis di dalam tubuhnya. Nah, roh iblis itu memporak-porandakan kondisi pada saat itu. Nah, sehingga Luffy ingin menolong dan membebaskannya dari seorang iblis atau roh iblis yang bernama Tot Musika yang berada dalam tubuhnya. Nah, cerita ini memberi pesan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab, ya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk menolong sesamanya. Apa nyambungnya rekan-rekan teruna pada firman kita hari ini? Nah, firman Tuhan mengatakan di kitab Yeremia 31 ayat 29 hingga 30, menyatakan bahwa sejak Tuhan memutuskan untuk memulihkan bangsa Israel, itu bukan hanya memulihkan sebagian orang aja, atau sebagian yang dipilih Tuhan saja. Tidak. Tapi yang dipulihkan itu adalah hidup bangsa Israel secara keseluruhan. Ya. Jadi orang akan berhenti menyindir. Ya. Semua orang harus bertanggung jawab sekali lagi akan apa yang dia perbuat atau perbuatannya sendiri. Jadi Tuhan Allah itu adil, rekan-rekan. Kenapa adil? Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Allah
itu tidak akan menimpakan hukumannya kepada orang tersebut itu secara salah sasaran kalau bisa dibilang. Justru malah yang dimana setiap kesalahan atau siapapun yang melakukan kesalahan itu harus bertanggung jawab akan perbuatannya, maupun itu salah ataupun itu benar, ya kan? Nah, Tuhan lagi tidak memberikan hukuman kepada generasi muda, khususnya di bangsa Israel. Ya, kenapa? Karena mungkin pada zaman dulu bangsa muda Israel itu mengalami atau menjadikan dosa-dosa nenek moyang itu menimpa anak-anak muda Israel. Nah, Tuhan tidak lagi menghukum generasi muda Israel karena dosa nenek moyang. Jadi Israel harus percaya bahwa sikap yang bertobat membawa keselamatan. Tidak hanya bangsa Israel, melainkan kita semua yang merenungi firman Tuhan hari ini. Sobat Teruna, setiap hari kita belajar tentang apa? Tentang bertanggung jawab akan segala perbuatan kita. Dari sejak bangun pagi sampai istirahat di malam hari, semua berbicara tentang tanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas kehidupan kita bertanggung jawab atas perbuatan kita bertanggung jawab untuk pagi hari, kita belajar dan tekun, serta menyelesaikannya semua dengan baik. Bahkan juga membantu orang tua di rumah, membantu rekan-rekan sekitar kalian, ya, bahkan juga bertanggung jawab atas keluarga. Jika dikasih tanggung jawab orang tua untuk membersihkan atau menjaga adik, dijaga, rekan-rekan. Dan juga setiap orang juga harus belajar akan tanggung jawab terhadap hidup diri sendiri, ya, rekan-rekan. Jadi agar kelak kita diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, kita dapat menghadapinya dengan sukacita. Amin. Rekan-rekan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami aktualisasikan dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Tuhan, jadikanlah aku pribadi yang bertanggung jawab, agar apa yang aku perbuat membawa dampak yang baik bagi hidupku dan sesama, serta membanggakan nama-Mu saja Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Rekan-rekan Teruna, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.